Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tabrani SPDI MPDI selaku dosen pada mata kuliah Retorika Pendidikan Agama Islam dan teman-teman pada semester 6B yang saya cintai. Alangkah indahnya apabila segala aktivitas kita dimulai dengan hal-hal yang baik. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah berhenti, mencurahkan, melimpahkan, menganugerahkan beribu nikmat kepada kita, hambanya yang nista ini. Apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, maka yakinlah bahwa kita pasti tidak mampu menghitungnya. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, yaitu junjungan kita, dan kemudian kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Beliaulah yang telah memperjuangkan Islam dengan tetesan darah. Hingga sekarang kita dapat menikmati betapa indahnya ukhuwah, kita dapat merasakan indahnya Islam serta ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sedikit kultum yang bertemakan tentang tanda-tanda orang munafik. Bahwasannya ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ayatul munafiqi thalatha, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tu'mina khon. Yang artinya tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, dari hadis tersebut kita sudah mendapatkan 3 poin utama. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzab, yaitu jika berbicara ia berdusta. Berbicara tentang berdusta sama saja dengan berbohong atau menipu. Orang yang munafik akan selalu berdusta ketika berbicara, ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain, atau ketika berbicara atau bahkan ketika mengobrol, pasti selalu terselip dusta. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang berdusta. Salah satunya yaitu ingin terlihat atau terdengar oleh orang lain bahwa ia adalah orang yang baik, orang soleh ataupun orang yang kaya. Setiap berbicara pasti selalu berlebihan, mengatakan sesuatu yang harusnya tidak disampaikan karena ketidakfaktaannya sehingga orang lain tidak mempercayainya lagi. Setelah poin yang pertama sudah dibahas, yaitu tentang berdusta, kemudian poin yang kedua adalah tentang wa'idha wa'ada ahlaf, yaitu seseorang yang berjanji, dia akan mengingkari. Merupakan salah satu tanda-tanda orang yang munafik. Jika berjanji ia mengingkari, orang munafik adalah orang yang suka mengingkari janjinya sendiri. Terlalu banyak berjanji, namun tak dapat menepati apa yang telah dijanjikannya. Omongannya terlalu banyak, bualannya terkadang tidak jelas, merupakan salah satu tanda-tanda orang munafik dan tidak mau menepati janjinya karena banyak alasan. Jamaah rahimakumullah, telah kita bahas 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama adalah jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar janji, dan jika diberi amanah ia khianat. Jamaah rahimakumullah, ketiga sifat tersebut merupakan bagian dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Ada baiknya ketika kita merasa tidak mampu untuk berkata jujur, maka diamlah. Karena kata pepatah mengatakan bahwa diam itu emas. Apabila tidak sanggup untuk menepati janji, kenapa berjanji? Maka
Jamaah, apabila kita merasa tidak mampu menepati janji, maka tidak usah berjanji. Apabila ujung-ujungnya harus diingkari. Yang terakhir, orang yang tidak amanah, apabila kita diberi amanah, maka laksanakanlah semaksimal mungkin. Namun, jangan terlalu sibuk mencari amanah itu sendiri. Bila seandainya kita merasa bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Semoga kita menjadi hambanya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak munafik, tidak menjadi pengikut Abu Jahal, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berkata benar tanpa adanya kedustaan di dalamnya, menjadi orang yang tidak akan pernah berjanji apabila tidak sanggup menepatinya, dan semoga kita bisa menjadi orang yang amanah dalam menjalankan amanah yang kita emban. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.